Halo, hai adik-adik, teman-teman. Salam jumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan Bimo kali ini, Bina Iman Anak Online Paroki Marganingsih Kalasan, kita akan mendalami satu tokoh gereja, yaitu Yohanes Pembaptis, yang dapat kita temui dalam Injil hari ini. Bersama kawan-kawan dari wilayah Santa Maria Kalasan Barat, kita akan menyaksikan fragmen permenungan tentang Yohanes Pembaptis. Ayo kita sama-sama saksikan, tapi ingat, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Oke? Salam sehat, Tuhan berkati, berkah dalam, shalom. Mari kita turun ke sungai untuk melihat apa yang terjadi. Ayo! Siapa dia? Apakah dia seorang Mesias? Apakah dia seorang nabi? Bapak, apakah Bapak seorang Mesias? Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih kuasa akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Aku ingin dibaptis. 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 Selamat sore adik-adik, ini loh kok tumben sore-sore ke rumah Pak D. Ini dari mana dan mau apa ini? Selamat sore Pak D. Kami tadi setelah membuat film tentang Yohanes Pembaptis, ini teman-teman mau bertanya. Oh ya, boleh. Saya Pak D. Ya, Sebenarnya siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu utusan khusus dari Tuhan untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia tugas khususnya
untuk mempermandikan orang-orang Yahudi sebelum kedatangannya Yesus. Ya, itu. Jelas? Nah. Oke, mau dijelaskan lagi, di kitab suci kan ada itu. Yohanes Pembaptis itu adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, jadi itulah kemudian dia melakukan pembaptisan di Sungai Yordan. Yesus kan juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan? Nah, jadi Yohanes Pembaptis itu utusan khusus dari Tuhan untuk merintis datangnya Yesus. Ada lagi? Saya juga mau bertanya Pak. Apa? Jadi apakah Yohanes Pembaptis itu nabi atau bukan? Yohanes Pembaptis bukan nabi. Dia sendiri ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, apakah engkau nabi, apakah engkau Elia, dia menjawab bukan. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan, menyiapkan jalan Tuhan. Bahkan Yesus pun itu menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih besar dari nabi, karena dia adalah pilihan Tuhan khusus untuk menyiapkan kedatangan Yesus. Jelas? Ya. Nanti disampaikan ke teman-temannya ya. Ya. Terima kasih Pak D. Sekarang kami sudah mengerti tentang Yohanes Pembaptis. Sekarang kami ngomongin dulu ya. Oke, baik. Jadi ini mau kemana lagi? Ke Bapak Suster. Oh ya. Terima kasih anak-anak. Ya, semoga memberi penjelasan, memberi pengertian kepada anak-anak ya. Sore suster, setelah kami tadi membuat film tentang Yohanes Pembaptis, teman-teman ada yang mau bertanya. Saya Suster, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Apa maksudnya ya Suster? Baik, terima kasih teman-teman. Secara khususnya ya, pertanyaanmu itu bagus sekali. Maka suster menjawab dan suster sudah menyiapkan. Maka suster membacakan jawaban suster. Teks yang digunakan adalah Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16. Di sana Yohanes Pembaptis membatasi diri sebagai pembaptis yang hanya mampu membaptis menggunakan air. Namun dia menegaskan kehadiran ia akan membaptis dengan api dan roh. Di situ Yohanes menjelaskan bahwa pembaptisan dengan air hanya sebagai tanda pertobatan. Lantas bagaimana dengan ia yang akan membaptis dengan api dan roh? Di sini Yohanes hendak menekankan kuasa sang ia yang akan membaptis dengan air, api dan roh. Bermaksud untuk menjelaskan baptisan itu untuk memurnikan, yaitu api, dan menguduskan, yaitu roh. Jadi pembaptisan melalui api dan roh oleh sang ia mengamini pencurahan roh Tuhan untuk memurnikan dan menguduskan manusia. Ada 3, yaitu air, api, dan roh. Air sebagai tanda pertobatan, api sebagai tanda pemurnian, dan roh sebagai tanda pengudusan. Demikian yang bisa suster jawab. Terima kasih dari suster kembali. Terima kasih suster tentang penjelasannya. Sekarang kami mau pulang karena sudah sore. Terima kasih karena penjelasan suster kami sudah mengerti tentang Yohanes Pembaptis. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman. Secara khusus pertanyaan yang disampaikan kepada suster. Suster juga merasa senang atas kehadiran teman-teman dan secara khusus pertanyaan. Itu saja dari suster. Sekian dan terima kasih. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Seperti yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi sebelumnya, itu ada di dalam Maleakhi, Raja-Raja, dan tentunya Yesaya, menubuatkan akan kedatangan seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang orang itu berseru di padang gurun dan mengajak untuk pertobatan tentunya untuk menerima Tuhan Yesus dengan cara pembaptisan, seperti di dalam misalnya Yesaya itu mengatakan
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, lihatkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu tadi dari Yesaya. Dan tentunya kalau kita membaca tentang Lukas, itu juga ayahnya Yohanes Pembaptis, yaitu Sakaria, sesudah benar-benar mengalami mujizat karena Sakaria dan Elizabeth sudah lama menantikan putra, meskipun sudah usia sepuh, dan Sakaria itu seorang imam yang bertugas di Bait Allah. Itu dengan gembiranya Sakaria melakukan atau mengidungkan kidung Sakaria yang kita kenal sehari-hari. Kalau ada ibadat harian itu pasti dikidungkan, dan di dalam kidung itu juga isinya hampir sama. Kidung yang istilahnya mengajak kita juga seperti Yohanes Pembaptis, yang dimana salah satu bunyinya seperti ini: dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan di dalam umatnya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, yang mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Jadi meskipun Yohanes Pembaptis dari kidungan bapaknya atau Imam Sakaria ini, kita juga diajak juga untuk menjadi membuka jalan bagi Tuhan. Tentunya kita yang sudah dibaptis ini, kita juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk orang-orang lain menemukan keselamatan, tentunya dengan hidup di dalam kebenaran, dan juga hati kita untuk terus-menerus kita pupuk supaya lebih baik. Begitu kira-kira, terima kasih.